Once upon a time, I wanted to know what love was. Love is there if you want it to be. It's wrapped in beauty and hidden away between the seconds of your life. If you don't stop for a minute, you might miss it. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Cashback. Sebuah film drama komedi romance yang dirilis pada tahun 2006. Menceritakan tentang seorang pria yang bernama Ben Willis yang mengalami depresi dan insomnia, sehingga membuat dirinya dapat berhalusinasi seakan-akan dapat menghentikan sebuah waktu yang ada di sekitarnya. Hal itu diakibatkan karena hancurnya hubungan asmara dirinya bersama pasangannya. Film ini sangat saya rekomendasikan untuk ditonton bersama pacar teman ataupun istri tetangga kalian karena menyuguhkan alur cerita yang begitu menarik bagi para penontonnya. Baik, tanpa lama-lama lagi kita akan masuk ke cerita filmnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sosok pria yang bernama Ben Willis. Ben terlihat saat itu sedang bertengkar dengan kekasihnya yang bernama Suzy. Saat itu Ben mencoba untuk mengakhiri hubungannya dengan Suzy karena dia merasa tidak bisa membahagiakannya. Waktu pun terus berjalan dan mereka benar-benar sudah berpisah. Saat itu terlihat Suzy sudah memiliki pasangan lain yang bernama Steve Jenkins. Hal itu pun justru membuat Ben sangat kecewa dan menyesal karena harus mengakhiri hubungannya itu, di mana dia tahu bahwa dirinya benar-benar menyayanginya dan tak bisa meninggalkannya. Dalam masa sulit itu, Ben ditemani oleh temannya yang bernama Sin. Mereka berdua sudah berteman sejak kecil sehingga membuat mereka selalu bertukar pikiran. Saat itu pun Sin menasihati Ben bahwa dia harus segera mencari pasangan barunya. Di sini kita diperlihatkan di mana Ben saat itu adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di jurusan seni. Ben diminta oleh dosennya untuk menunjukkan bakatnya dengan cara melukis seseorang yang sedang berdiri. Namun, dikarenakan kegusaran hatinya, dia terlihat tidak fokus dan malah menggambar wanita yang ada di seberangnya. Malam harinya, Ben mencoba menghubungi Suzy menggunakan telepon yang ada di asramanya. Dia pun mengatakan bahwa dirinya meminta maaf atas kesalahannya dan meminta Suzy untuk kembali bersama dengannya. Namun hal itu ditolak oleh Suzy karena Suzy sudah memiliki pasangan lain. Ben pun menanyakan apakah Suzy sudah tidur dengan pacar barunya, dan Suzy pun mengatakan iya. Setelah telepon berakhir, Ben yang mendengar hal itu terlihat tampak sangat kecewa. Ben yang selalu memikirkan Suzy membuat dirinya tak bisa tidur karena dihantui rasa penyesalan. Sampai waktu pun menunjukkan jam 4 pagi. Ben mengambil sebuah foto kenangan dirinya dengan Suzy dan mencoba untuk membakarnya. Namun, hal itu tidak kunjung dilakukannya karena Ben tidak bisa melupakan kenangan indah bersama Suzy. Ben pun tak pernah merasakan tidur setelah putus dengan Suzy, dan dirinya dibuat oleh kebal terhadap tidur. Dia menyadari bahwa dirinya saat ini memiliki waktu ekstra 8 jam sehari dan merasa hidupnya lebih panjang sepertiganya. Ben yang ingin rasa sakit yang dihadapinya cepat berlalu malah membuatnya dipaksa menikmati untuk selalu mengingat tentang Suzy.
Sampai tiba di mana Ben terlihat berbelanja di salah satu Alfamart yang ada di Banjarmasin. Dia pun melihat sebuah lowongan pekerjaan yang mencari staf untuk bekerja di shift malam. Ben pun tertarik akan pekerjaan itu dan melamarnya. Manajer Alfamart yang bernama Mr. Jenkins yang sangat senang terhadap Ben lantas menerima Ben menjadi staf di Alfamart tersebut. Tiba di mana waktu Ben sudah mulai bekerja di Alfamart, kita dikenalkan lagi dengan rekan kerjanya yang bernama Sharon Pinte sebagai kasir di Alfamart tersebut. Barry Brickman, Matt Stephen, dan Brian, seorang pramuniaga sama seperti Ben. Di sini kita diceritakan di mana Ben yang memikirkan perpisahannya dengan Suzy sudah tidak tidur selama 2 minggu. Ben yang hanyut di antara realita dan imajinasi merasa tautan waktu pelan-pelan menjauh dari saat perpisahannya. Dan dia pun mencoba untuk memanipulasi waktu dengan membayangkan kebalikannya, sehingga waktu dapat berhenti di sekelilingnya. Ben membayangkan kehidupan yang dia jalani saat ini dapat dikontrol seperti sebuah remote. Dan disinilah kita diperlihatkan sebuah scene di mana Ben yang sedang membayangkan waktu berhenti di sekelilingnya. Ben memiliki kekaguman terhadap bentuk tubuh seorang wanita dari masa kecilnya. Di sini terlihat Ben berjalan seorang diri sambil membayangkan dapat menikmati tubuh wanita yang ada di sekitarnya dengan cara menuangkannya dalam sebuah lukisan. Besok harinya, Ben yang sedang bekerja terlihat sedang dijaili oleh temannya. Hal itu pun membuat Sharon tersenyum melihat Ben. Di saat berada di loker ganti, Ben dan Sharon sempat berbincang sedikit, di mana Ben bertanya kepada Sharon akan pulang dan tidak masuk kerja. Sharon mengatakan bahwa dirinya bertukar shift minggu lalu, oleh karena itu dia tidak akan masuk kerja sampai besok. Di saat Sharon ingin pergi, Ben mencoba kembali untuk menghentikan waktu yang ada di sekitarnya. Namun, dia tidak bisa melakukan hal itu dan hanya dapat memperlambat waktu kepergian Sharon dari hadapannya. Kembali Ben dijaili oleh teman kerjanya. Di sini teman kerjanya yang bernama Matt menceritakan kepada Ben bahwa dirinya besok malam akan pergi nonton dengan Sharon dan akan mengajaknya untuk bercocok tanam. Hal itu pun membuat Ben tampak sedikit kecewa dan berjalan pergi meninggalkan temannya, karena Ben merasa Sharon adalah wanita yang baik-baik. Tiba keesokan harinya, Ben kembali bekerja seperti biasa. Saat berada di loker ganti, Barry saat itu yang bersama Ben menanyakan kepada Matt bagaimana kencannya dengan Sharon tadi malam. Dan Matt pun mengatakan bahwa Sharon sangat menyukainya. Di sini terlihat kembali Ben kecewa mendengarnya. Di saat yang bersamaan, manajer Alfamart datang dan mengatakan akan melakukan sparring futsal dengan tim Alfamart lainnya di malam minggu. Tiba di mana waktu yang sudah ditentukan dan terlihat saat itu Sharon berdiri seorang diri menjadi penonton. Di sini, tim dari Alfamart Band mendapatkan kekalahan dengan skor 26-0. Dan manajer Alfamart dari tim band mendapatkan luka patah hidung sehingga membuatnya harus diantar ke rumah sakit oleh Matt. Saat itu Matt meminta Ben untuk mengantarkan Sharon pulang. Sebelum pulang, Ben dan Sharon mampir di sebuah tempat kopi dan mereka pun mengobrol panjang di sana.
Ben menanyakan tentang malamnya bersama Matt dan hal itu pun dibantah langsung oleh Sharon, di mana mereka saat itu hanya pergi nonton hanya sebagai teman dan tidak ada melakukan hal apapun. Ben terlihat sangat senang mendengar perkataan tersebut. Ben pun juga mengetahui saat ini Sharon tidak memiliki pasangan. Di sini Sharon menceritakan tentang kehidupannya kepada Ben, di mana dirinya saat ini bekerja demi mencari uang untuk biaya kursus bahasa Spanyol. Sharon memiliki impian untuk jalan-jalan ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya saat ini, dan dia menganggap bahasa Spanyol bisa digunakan untuk bekerja di luar sana. Ben pun juga menceritakan kehidupannya di mana dia ingin menjadi seorang pelukis terkenal dan lukisannya dapat dipajang di galeri-galeri manapun. Di sini Sharon tampak kagum mendengar perkataan Ben karena Sharon selalu ingin bertemu dengan seorang pelukis karena seorang pelukis memiliki keindahannya tersendiri dan merasa hal itu sangat romantis. Setelah bercerita panjang, Ben pun kembali mengantarkan Sharon pulang. Keesokan harinya di saat mereka kembali bekerja, ternyata manajer Alfamart yang bernama Jenkins saat itu mengundang semua karyawannya untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Mendengar akan diadakan sebuah pesta ulang tahun, Sharon pun mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun tersebut. Dan hal itu pun disetujui oleh Ben. Ben yang saat ini sudah tidak tidur selama 4 minggu lebih, perlahan-lahan sudah bisa melupakan Suzy dari pikirannya. Namun, kebanyakan waktu yang dimiliki Ben saat ini hanyalah untuk memikirkan Sharon. Dan kembali lagi, Ben membayangkan menghentikan waktu di sekitarnya. Ben yang saat itu terlihat sedang membayangkan Sharon, lantas melukis wajah Sharon tanpa hentinya. Di saat Sharon ingin pulang kerja, Sharon meminta kepada Ben untuk menjemputnya pergi ke acara ulang tahun manajernya besok malam. Dan di saat pulang, Sharon memberikan sebuah ciuman kepada Ben yang membuat semuanya berubah. Seakan-akan semua kutukan yang dialami Ben menghilang dan Ben yang merasakan hal itu membuat dirinya kembali bisa tertidur selayaknya orang lain. Di tengah tidur nyenyaknya, Ben dikagetkan sebuah telepon dari teman kerjanya yang berniat menjahili Ben dengan cara mengaku dari galeri Alex Prot yang ingin melihat karya lukisannya pada Senin mendatang. Hal itu tidak diketahui oleh Ben. Tiba di malam minggu acara ulang tahun manajernya, Ben pun menjemput Sharon tepat dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan Ben pun mengatakan pada Sharon bahwa ada salah satu galeri yang ingin melihat karya lukisannya. Mereka pun tampak senang dan pergi ke acara ulang tahun tersebut. Saat berada di ulang tahun itu, ternyata Ben bertemu kembali dengan mantan kekasihnya yang bernama Suzy, di mana ternyata pacarnya Suzy adalah saudara dari manajernya Ben. Hal itu pun membuat Ben terkejut karena bertemu kembali dengan Suzy. Di tengah ramainya acara pesta, di saat semua sedang menikmati hiburan di pesta tersebut, Ben yang saat itu mengantri antrian toilet malah bertemu dengan Suzy yang baru saja keluar dari toilet. Suzy pun langsung menghampiri Ben dan mengatakan bahwa dia menyesal dan ingin Ben kembali menjadi miliknya. Tanpa ada berbicara apapun, Suzy langsung mencium Ben dan terlihat Sharon yang sedang mencari Ben malah melihat Suzy yang sedang mencium Ben. Alhasil hal itu pun membuat Sharon marah dan berpaling pergi dari Ben. Ben yang menyadari hal itu
lantas mengejar Sharon sampai ke rumahnya dan mencoba untuk menjelaskan kepada Sharon apa yang sebenarnya terjadi. Sharon yang marah lantas mengusir Ben untuk pergi darinya. Hal itu lantas membuat Ben tak bisa tidur kembali karena dirinya selalu memikirkan Sharon. Tiba di mana waktu Ben harus datang ke tempat galeri Alex Prout. Di sana dia langsung bertemu dengan orang yang bernama Alex Prout. Namun Alex mengatakan dia tidak pernah menelpon Ben, bahkan membuat janji dengannya. Hal itu membuat Ben sadar bahwa ada seseorang yang sedang mengerjainya. Melihat Ben yang sedikit kecewa, Alex pun menawarkan untuk melihat lukisan yang dibawa Ben terlebih dahulu. Dan alhasil ternyata lukisan yang dibawa Ben berhasil membuat Alex terkagum dan meminta Ben untuk membuat janji yang sebenarnya dengan dirinya dan akan menampilkan lukisan Ben di galerinya. Ben yang mendapatkan kesempatan untuk menampilkan hasil lukisannya di galeri, lantas dia pun mengundang Sharon untuk hadir melalui sebuah surat. Di saat waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh Ben, yaitu di mana Ben berdiri di sebuah galeri yang memamerkan karya seninya. Ben melihat sosok wanita yang sangat dikaguminya datang. Wanita ini adalah Sharon. Sharon pun terkejut melihat lukisan yang ada di galeri tersebut karena semua lukisan yang ada di sana hanyalah lukisan dari wajah Sharon yang digambar oleh Ben. Lantas membuat Sharon kagum terhadap Ben. Mereka pun akhirnya berbicara berdua. Ben meminta maaf atas apa yang terjadi di pesta itu. Namun Sharon sudah memaafkan Ben karena setelah melihat apa yang dilakukan Ben di galeri, membuatnya yakin Ben adalah orang yang sangat mencintainya. Ben pun bertanya, apakah Sharon mempercayainya? Sharon pun mengatakan, iya. Tiba di saat Ben mencium Sharon, ternyata Ben membawa Sharon ke dalam dunia waktu yang dibuat oleh Ben. Terlihat Sharon sangat senang dan mereka pun bahagia menikmati waktu yang mereka miliki. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apakah bisa menghibur kalian? Pesan yang bisa kita dapat dari film ini adalah waktu adalah sahabat terbaik sekaligus musuh yang paling kejam. Jadi, manfaatkanlah waktu kalian dengan baik. Jangan pernah membuat penyesalan hadir di hidup kalian. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Baik, see you next video.